Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, yang terhormat Pak Sekjen, para pejabat di lingkungan BPKRI, pejabat struktural maupun fungsional, Bapak Ibu keluarga besar Masjid Baitul Hasib yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita seperti biasa, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis kajian siang ini beserta keluarga di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar BPK, khususnya Baitul Hasib, yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Baitul Hasib BPKRI min afatid dunya wal akhirah, wa la tasluk waqtan naza' imanana, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Baitul Hasib BPKRI. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la syifaa illa syifauka ya Allah, syifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang meskipun dalam keadaan sibuk yang amat padat, tetap menyediakan waktu untuk hadir di Baitul Hasib siang ini. Saya berdoa kepada Allah, semua yang hadir beserta keluarga, Allah masukkan ke dalam surganya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang ilmu akhlak, adab bainal qurubat, adab terhadap kerabat. Kerabat adalah mereka yang punya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Adik dengan kakak, kakak dengan adik, kita dengan sepupu, dengan paman, dan lain-lain. Dan adab terhadap sesama muslim yang lebih banyak lagi kajiannya. Kita lihat sekarang, kajian ini tentu didasarkan pada sumber yang sangat tinggi validitasnya, yakni Quran. Berangkat dari Quran, kita juga mengacu pada sejumlah hadis Nabi. Nah, ini kira-kira gambar keluarga, ada suami, istri, ada anak. Anak yang kecil, bagaimana menyikapi anak lebih besar, begitu seterusnya. Dalam Islam, beradab terhadap kerabat adalah bagian dari adab terhadap orang tua.
Adab adik kepada kakak sama seperti keharusan berada pada orang tua. Begitu juga keharusan bersikap adab dari seorang kakak terhadap adiknya sama terhadap orang tua. Karena ikatan darah kekeluargaan yang kuat. Pertanyaannya dalilnya mana? Ada hadis sahih kata Nabi, akrimu kabairahum, muliakanlah orang yang lebih tua dari kamu. Warhamu sogoirakum, sayangilah, kasihilah orang yang lebih muda dari kamu. Berangkat dari hadis sahih ini, maka para ahli ilmu akhlak kemudian menyusun preskripsi atau etika adab, ya, adik kepada kakak seperti anak kepada orang tua. Jadi kakak terhadap adik seperti seorang ayah kepada anaknya. Dia mesti punya sikap kayak gitu kan. Memperlakukan bibi atau paman sama seperti memperlakukan ibu bapak. Jadi kalau kita menyikapi paman atau bibi itu seperti menghormat orang tua sendiri. Demikian juga setiap orang yang masih ada tali kekerabatan dengan dirinya, sepupu, ya, misanan, diwajibkan untuk dijalin tali kekerabatan itu dengan dirinya dan diperlakukan dengan baik olehnya. Berangkat dari sistem adab yang seperti ini, kita mengenal budaya Indonesia. Dikenal misalnya di lokal culture tertentu, anak atau adik memanggil kakaknya mas, abang, udah, gitu. Itu karena ada hadis itu. Sebaliknya, abang memanggil adiknya dek, gitu. Itu unggah-ungguh yang seperti itu didasarkan atas sumber inspirasi yang dasarnya sangat jelas, Quran dan hadis Nabi. Ada hadisnya, ada. Hak kakak atas adiknya seperti bapak kepada anaknya. Jadi seorang adik wajib menghormat kakaknya. Sama seperti seorang anak wajib menghormat bapaknya. Hadis riwayat Baihaqi. Ada hadis lain, ini lebih khas lagi. Berbuat baiklah kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian ke bawahnya dan seterusnya. Lebih konkret lagi. Baik-baiklah kepada ibu, bapak, saudara perempuan, saudara laki-laki. Begitu ke bawahnya. Jadi sangat islami gitu. Kalau kita melihat masyarakat di mana ada adab yang dibangun. Ada etika yang dikembangkan. Anak kepada orang tua, adik kepada kakak, kakak kepada adiknya. Bapak yang dimuliakan Allah, kita lihat lagi, ini dasarnya dalam Quran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hai sekalian manusia, kata Allah. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Nafsin wahidah. Siapa? Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari Adam, dia Allah menciptakan zawjaha, pasangannya, Siti Hawa. Wa batha minhuma, dari keduanya diperkembangbiakan katanya. Bijalan katsira, laki-laki yang banyak katanya. Wa nisaa, perempuan yang juga banyak. Dari Adam dan Hawa bisa lahir begitu banyak manusia. Kalau menurut informasi yang terakhir, penduduk dunia sekarang lebih kurang 8 miliar. Yang Muslim 2 miliar. Dari 2 orang sampai bermiliar-miliar begitu. Ini yang sekarang. Yang 10 tahun yang lalu beda lagi. 20 tahun yang lalu beda lagi. Tahun depan, 10 tahun yang akan datang juga kita nggak tahu. Oleh karena itu kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, katanya. Alladzi tasaaluna bihi wal arham,
yang menggunakan namanya kamu saling meminta. Dengan menyebutkan nama Allah, kita berdoa. Wal arham, membangun tali silaturahim. Silaturahim ada dua kata dalam bahasa Arab yang disatukan, dari kata silah dan ar-rahim. Silah artinya menghubungkan, ar-rahim, rahim. Jadi silaturahim adalah menghubungkan tali persaudaraan antara orang serahim. Adik dengan kakak yang sekandung, itu kalau adiknya datang berkunjung ke rumah kakaknya, dia silaturahim. Lama-lama silaturahim berkembang menjadi lebih luas. Bukan cuma satu rahim, tapi satu terah. Bukan cuma satu terah, satu RW, satu kelurahan, satu suku, satu kota asal. Bahkan silaturahmi nasional. Jadi yang semula bersifat homogen berubah menjadi heterogen. Yang tadinya sama-sama Islam karena satu rahim berkembang menjadi heterogen. Ada yang bukan Islam. Jadi silaturahmi itu adalah Islami sekali. Ada kerukunan, ada keguyuban, ada saling menghargai. Kenapa? Karena kita satu sumbernya, Adam dan Hawa. Di ujung ayat Allah menjelaskan tentang siapa dirinya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu, menjaga dan mengawasi kita. Jadi kalau kita merasa diawasi Allah, kita akan menyesuaikan perilaku kita dengan kesadaran ketuhanan itu. Kita akan berbaik-baik dengan semua orang. Karena mereka juga sama dengan kita. Berasal dari satu sumber, Adam dan Hawa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, berdasarkan ayat ini, membangun silaturahim itu adalah ajaran Islam. Atau bahasanya silaturahmi. Jadi perintah memelihara silaturahmi itu ajaran Islam. Disebutkan bahwa manusia berasal dari seorang diri, ini tafsirnya. Adalah agar manusia menyadari bahwa bapak mereka adalah sama, Adam. Di mana hal ini menghendaki mereka untuk saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Kita bisa duduk sama-sama ini karena kita punya rasa kasih sayang. Mungkin ada pangkatnya paling tinggi, ada yang lebih rendah, tapi ketika di masjid kita sama. Oleh karenanya disebutkan pula perintah memelihara hubungan silaturahim dan tidak memutuskannya untuk memperkuat masalah ini. Jadi nggak boleh memutuskan silaturahmi. Malah para ulama ahli ilmu adab mengatakan haram memutuskan silaturahmi. Disebutkan sebelumnya perintah bertakwa kepada Allah adalah agar manusia semuanya sama-sama menyembah Allah dan bersatu di atasnya. Jadi orang bisa bersilaturahmi kalau takwa. Kita bisa kumpul sama-sama karena ada sifat takwa itu. Sadar bahwa ada Allah di balik kita semua. Ada pencipta kita semua. Dan pencipta adalah dia maha kuasa. Maha mengawasi kita. Baik, kita lanjut lagi. Allah Ta'ala memulai surat itu dengan perintah bertakwa kepadanya, mendorong mereka beribadah kepada Allah, menyuruh menjaga silaturahim. Itu inti dari ayat tadi. Allah Ta'ala menerangkan sebab yang mengharuskan semua itu, yaitu karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi kita bisa berduduk sama-sama, bersilaturahmi bersama-sama di Masjid Baitul Hazim, karena sumbernya satu, Allah. Asalnya satu, Adam dan Hawa. Karenanya, kalau mengikuti cara berpikir kayak begini, nggak ada tukaran, nggak ada tengkar, nggak ada perkelahian. Yang ada adalah kerukunan, keguyuban, saling kerjasama satu dengan yang lain. Jadi hidup bekerja sama, apalagi sama-sama BPK, itu diilhami atau diinspirasi oleh ajaran Quran. Kita bisa kerjasama untuk menggolkan tujuan bersama BPK dalam rangka menjalankan tugas negara. Ini adalah amanat Quran. Teamwork yang dibangun mesti kerjasama, gitu.
saling tolong menolong, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Demikian juga karena kamu biasa menggunakan namanya. Kalau berdoa nama Allah kita sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk meminta antara satu dengan yang lain. Kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia yang guyup rukun itu adalah masyarakat Islami, masyarakat yang saling menghargai. Ada hadis mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain persis sebuah bangunan. Yang bawah menopang yang atas melindungi yang bawah. Kayak gitu. Nah, berangkat dari model hadis seperti itu, kita bisa kerjasama. Kita bisa membangun cita-cita yang sama, tujuan yang sama, menggolkan tujuan institusi negara BPK. Kenapa? Islam sumber inspirasi, Quran sumber inspirasi. Jadi berangkat dari ayat tadi, kita diajarkan untuk mari kita hidup rukun guyup. Yang kedua, bagaimana membangun sistem kekerabatan yang bagus dalam Islam, muraqabah. Kalau tadi silaturahim, sekarang muraqabah. Di samping itu katanya, dia pun selalu mengawasi kamu. Ayat yang terakhir itu, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dia raqib itu mengawasi. Kenapa Allah mengawasi? Karena dia maha melihat. Di tempat yang paling sepi sekalipun Allah lihat kita. Di tempat yang paling gelap sekalipun Allah lihat. Semua yang kita lakukan dilihat Allah, didengar Allah. Itu semua menghendak kita untuk memiliki sifat muraqabah. Kembali lagi, akhlak ini juga didasarkan pada ajaran tasawuf. Muraqabah, rasa malu kepada Allah, menjaga ketakwaan kepadanya, malu berbuat salah, malu nggak benar, malu bohong, malu tidak jujur. Di awal surat ini Allah Ta'ala memerintahkan secara umum bertakwa kepadanya dan menyambung tali silaturahim. Dan akan disebutkan secara rinci ketakwaan itu pada ayat berikutnya. Nampaknya, kata ahli tafsir ini, ayat-ayat selanjutnya berpangkat pada masalah tersebut, menerangkan apa yang masih samar dan dalam masalah ini. Kalau begitu, ada kaitan silaturahmi dengan takwa. Orang bisa silaturahmi karena takwa. Orang bisa kerjasama karena takwa. Saling kerjasama, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Apalagi sama-sama BPK, lebih sama-sama satu biro misalnya, sama-sama satu bagian. Nggak ada alasan untuk tidak kerjasama. Bapak dan hadirin sekalian, yang kedua muraqabah. Kita selalu merasa diawasi Allah. Bagaimana pemahaminya? Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Karenanya, kalau kita merasa diawasi Allah, kita akan lurus, jujur, benar. Ya kira-kira gambarannya kayak gini. Ada satu keluarga, ada ayahnya, ada ibunya, ada anak dan menantunya. Baik, kita tanya lagi. Hidup bersaudara itu hidup Islami. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, istri-istrinya Nabi, ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Misalnya Siti Khadijah sebut ummul mukminin, Siti Aisyah sebut ummul mukminin. Dari ini ayatnya. Wa ulul arham, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu dengan yang lain, saling waris mewarisi. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Saudara sekandung itu saling mewarisi. Ayah meninggal, meninggalkan harta, dan istri serta anak. Anak dan istrinya adalah ahli waris. Minal mu'minina wal muhajirin,
baik orang mukmin maupun orang yang hijrah. Illa antaf'alu katanya. Kecuali kalau kamu hendak berbuat katanya. Ila auliyaikum kepada orang-orang yang dekat dengan kamu. Ma'rufan, berbuat baik. Kana dzalika fil kitabi mastura. Demikian itu telah tertulis dalam kitab Allah yang sangat jelas. Sampai di sini, hidup dalam Islam, hidup bersaudara. Ada saudara karena ikatan Islam yang sama. Bapak dengan saya, ibu di bawah dengan saya. Kita saudara. Saudara sama-sama Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah. Allah nggak lihat di mana lahirnya. Tapi begitu dia menyatakan dirinya Islam, dia saudara kita. Gitu. Nggak dibedakan suku apapun, bangsa apapun, asal dia Islam, saudara kita. Tapi ada saudara yang kedua, saudara karena sesama bangsa Indonesia. Meskipun dia bukan Islam, tapi bangsa Indonesia, kerja di BPK, saudara kita juga. Lalu gimana dong kalau soal agama? Nah, ketika kita bicara agama kepada teman yang kebetulan bukan Islam, maka berlakulah ayat yang sangat masyhur itu, lakum dinukum waliyadin. Kita tetap bisa kerjasama. Kita bisa tetap membangun teamwork yang baik untuk menggolkan tujuan institusi negara. Jadi nggak ada halangan. Gitu. Kalau waktu zuhur kita sholat zuhur ya, gitu, dan seterusnya. Kalau teman meninggal bukan Islam, Islam bilang boleh ngelayat, boleh takziah. Dan kita bertakziah, kita mengucapkan saya ikut duka cita atas meninggalnya teman ini. Boleh kalau gitu. Ya nggak boleh. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi, nggak boleh. Dan itu sudah agama. Gitu. Kalau mengucapkan duka cita boleh dong. Tidak dilarang, malah bagus. Sebagai wujud etika sosial. Bahkan Islam mengajarkan ada orang saudara dengan kita meskipun bukan Islam, bukan Indonesia. Dia manusia. Orang Inggris datang ke sini, jadi tamu kita, kita hormati. Dia saudara kita. Saudara sesama umat manusia. Yang sumbernya sama, Adam dan Hawa. Jadi kalau boleh disimpulkan, persaudaraan dalam Islam punya 3 dimensi. Dimensi keislaman, dimensi kebangsaan, dan dimensi kemanusiaan. Nah, ketiganya membentuk citra seorang muslim yang kafah. Baik, kita lanjut lagi. Fa asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi? Jadi kekuasaan ini bukan untuk merusak, untuk membuat maslahat, untuk kebaikan orang banyak. Bapak menjabat jadi pejabat, eselon 1, eselon 2, eselon 3 misalnya, atau jadi pimpinan BPK. Jabatan itu kalau menurut ayat ini adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang banyak, semua orang. Wa tuqatti'u arhamahum. Apakah dengan jabatan itu kamu memutuskan hubungan kekeluargaan? Jadi kalau gitu gimana? Kekuasaan itu didedikasikan untuk kemaslahatan, bukan kerusakan. Kalau kita punya cita-cita barangkali, bagaimana kembali nanti setelah pensiun, husnul khotimah, nggak bermasalah. Tidak bermasalah hukum, nggak bermasalah administrasi, nggak bermasalah etika. Selesai tugas, justru diulu-ulukan orang karena kebaikan kita. Itu yang mesti dibangun. Ahli tafsir ketika menjelaskan ayat 22 surat Muhammad ini mengatakan, yakni kembali mengerjakan perbuatan orang jahiliyah. Jadi jangan kalau kekuasaan itu dipegang oleh kita jadi kayak orang jahiliyah, merusak. Keadaannya ada 2 macam, bisa tetap di atas ketaatan pada Allah dan mengerjakan perintahnya sehingga memperoleh kebaikan, petunjuk dan keberuntungan.
Jadi jabatan itu, kekuasaan itu untuk kemaslahatan, kebaikan, dan keberhasilan orang banyak. Yang kedua, jangan malah berpaling dari ketaatan pada Allah. Makin berkuasa, makin gak ibadah. Makin berkuasa, makin menjabat, makin lupa pada Allah. Oh jangan. Kalau gitu gimana? Jabatan yang di bapak-bapak sandang sekarang itu adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada bapak. Gunakan itu untuk hal yang sangat baik, kemaslahatan orang banyak. Al-maslahah al-amah. Baik, kita lanjut lagi. Terus arahan Quran seperti apa? Tentang adab kepada kerabat dan sesama muslim. Fa'tidhal qurba haqqahu. Berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Kalau kita punya harta lebih, berbagi pada kerabat dekat. Siapa? Kakak, adik. Haknya katanya itu. Wal miskin, kalau masih lebih, berbuat baiklah kepada orang miskin. Jadi masalah. Orang miskin itu yang mana katanya itu. Ada sahabat Nabi datang demi Nabi. Ya Rasulullah, alastu min fuqara'il muhajirin. Apakah saya termasuk orang fakir di kalangan muhajirin? Nabi nggak bilang ya, nggak bilang enggak. Nabi tanya, alaka ta'amun lighat? Apakah kamu punya makanan buat besok? Orang ini jawab, qala na'am, punya ya Rasulullah. Nabi bilang, idzan anta minal aghniya. Kalau begitu kamu orang kaya. Orang itu nyautin lagi, wa ana li khadiman fil bait. Saya punya pembantu di rumah ya Rasul, katanya. Kata Nabi, kalau begitu kamu bukan cuma kaya, anta minar ru'asa. Kamu termasuk golongan raja-raja. Jadi kalau gitu gimana? Kalau berkaca pada hadis ini, seluruh ASN, apalagi BPK, itu orang kaya semua. Iya, kaya Pak. Kenapa? Mohon maaf, gaji yang Bapak terima tanggal 1 ya. Itu kan untuk bulan berjalan, bulan yang akan Bapak jalani. Tanggal 1 Juni untuk 1 bulan ke depan. Beda dengan swasta. Kalau swasta tanggal 25 gajian itu untuk kerja tanggal 1 sampai 24. Jadi kalau mengacu pada hadis ini, BPK kaya semua. Malu ngaku susah. Apalagi melakukan perbuatan yang tidak layak. Kalau gitu gimana? Bersyukur Pak. Bersyukur pada Allah itu pilihan yang paling pas. Kalau pada orang miskin sudah kita berbuat baik lagi. Wabnas sabil katanya. Orang-orang yang dalam perjalanan, mereka yang kehabisan bekal, mahasiswa yang kehabisan bekal, orang tua yang jauh di Sumatera atau di Kalimantan, ngirimnya transfernya lama gitu. Kita tolong ya katanya. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Itu yang lebih baik bagi orang yang mencari ridhonya Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang beruntung. Jadi berangkat dari ayat ini, berbuat baik pada kerabat itu adalah menguntungkan. Itu berbagi sama kerabat, memberi kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua apalagi. Itu menguntungkan itu. Nggak merugikan. Kok bisa bilang begitu? Iya. Karena ada hadisnya. Mana qasamadun bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seseorang disebabkan sedekah yang dikeluarkan, apalagi kepada kerabat, justru bertambah dan makin bertambah. Diulang 3 kali. Kalau saya yakin banget tuh Pak. Yakin banget. Kalau kita punya lebih harta, kita bagi adik, bagi kakak. Baru kakak kita sudah tua, tinggal di kampung jauh, kita transfer. Seneng banget ya. Dan gantinya lebih banyak. Gitu. Ganti lebih banyak. Lebih dari yang kita keluarkan. Saya mungkin nggak usah cerita ya. Ketika ibu saya masih hidup, saya kalau pagi naik sepeda, habis subuh jalan saya naik sepeda ke rumah ibu saya. Ibu saya masih pakai mukena, masih pegang Quran.
Terus ibu saya bilang, mau minum apa nak? Susu apa kopi apa teh? Ah, air putih aja. Kemana sih kamu katanya? Ya dinas dong. Gitu. Keluarkan air putih, air hangat. Saya minum, ngomong sebentar, terus saya kepelin ibu saya. Saya kasih selembar. Ya. Saya pulang naik sepeda. Itu dulu HP itu segede bata. Ya. Apa mereknya tuh ya? Nokia apa ya? Bunyi kering gitu. Saya angkat. Ternyata Pak Ustadz bisa nggak tolong saya katanya. Ada apa Pak? Saya mau umroh nih besok Sabtu katanya. Sekeluarga, tolong diajarin istri anak saya supaya umrohnya diterima. Pulangnya membawa hasil yang baik. Nanti Pak Ustadz dijemput, pulang diantar. Saya lihat dulu Pak, saya ingat dulu. Oh iya bisa insya Allah gitu. Saya dijemput sebelum maghrib, saya ngajar sampai jam 9 kurang gitu, setelah Isya. Pulang saya diantarin ke rumah, saya ngasih ibu saya selembar, dikasih ganti segepok Pak. Segepok gini, ya Allah. Inilah doa orang tua. Rupanya ibu saya itu waktu saya kasih, doanya panjang. Jadi jangan takut, jangan merasa rugi ngasih orang tua apalagi sama kerabat. Diganti Allah lebih banyak. Itu katanya, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Seperti apa? Kebaikan itu nafkah, sedekah, hadiah, penghormatan, pemaafan, tergelinciran di samping silaturahmi. Kalau gitu gimana? Bersyukur pada Allah karena bekerja di BPK. Caranya apa? Berbagi kepada kerabat, berbagi memberi kepada kakak, adik, sepupu, apalagi orang tua. Apalagi orang tua masih hidup. Bersyukur Pak masih punya orang tua. Kalau orang tua sudah wafat, kita sulit mencari gantinya. Doanya mustajab. Benar tuh Pak, saya yakin banget itu. Doanya ibu itu mustajab banget. Dan sangat-sangat berpengaruh pada hidup saya. Baik, kita lanjut lagi. Apalagi yang mesti kita lakukan? Memberi bantuan pada kerabat. Ini ayatnya. Ini suka dibaca nih kalau khotibnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Wa ita'idil kurba, memberi bantuan kepada kerabat. Berbagi kepada kerabat. Membagi kepada saudara kandung, kakak, adik. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, melarang dari perbuatan keji dan munkar, wal baghi, kemungkaran dan permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Dia Allah memberi pengajaran pada kita agar kita mengambil pelajaran. Berdasarkan ayat ini, berbuat baik kepada kerabat disuruh Pak. Mumpung masih punya kerabat, beruntung punya kerabat. Bapak bisa bayangin kalau nggak punya kakak, nggak punya adik, anak semata wayang, dia merindukan ada kerabatnya. Kita punya kakak, punya adik, mumpung masih punya kakak dan adik, bikin senang dia, bikin bahagia dia, dan gantinya lebih besar lagi. Saya yakin banget, percaya banget saya dengan ayat ini. Beruntung katanya, dan pasti beruntung di akhirat. Ini gambarnya. Yang terakhir ya, ini tinggal 1 menit. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali syirik kepada Allah dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bikin senang orang tua. Kalau kita punya uang lebih, ajak dia ke Mekah. Ajak dia pergi ke jauh, gitu. Bikin senang. Wabidil kurba, kalau sama orang tua sudah, berkerabat. Bapak lihat posisi kerabat nomor 3. Setelah Allah, orang tua, baru kerabat. Artinya kerabat tuh punya peran penting dalam hidupan kita bermasyarakat. Baru keempat, yang berikutnya, wal yatama, berbuat baiklah pada anak yatim. Wal masakin,
Ya sekarang kan bulan Muharram nih, banyak masjid pada nyantuin anak yatim, orang miskin, gitu. Berbuat baik sama orang miskin. Wal jaridil qurba, kepada tetangga dekat. Tetangga dekat mana? Tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Wal jari junubi, tetangga jauh katanya. 40 rumah dari kita ke utara, ke selatan 40 rumah, ke barat 40 rumah, ke utara, ke timur. Gitu. Kalau ditarik garis, itulah tetangga jauh katanya. Wasahibi bil dzambi, teman sejawat. Nah ini, sama-sama BPK, sama-sama ASN. Gitu. Disuruh berbuat baik katanya. Wabni sabil, kepada orang yang kehabisan bekal di jalan. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada hamba saya yang kamu miliki. Kalau sekarang ya kepada staf, ya kalau bapak pemimpin ya kepada staf mesti baik-baik. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan congkak. Berdasarkan ayat ini, sekali lagi tekanannya adalah berbuat baik pada kerabat adalah menjalankan Quran. Itu saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat beraktivitas, semoga Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.